Fyodor Dostoevsky dianggap sebagai salah satu novelis terkemuka dalam sejarah umat manusia. Karya yang diciptakan berfokus pada psikologi manusia, terutama berfokus pada interaksinya dengan berbagai konteks, mulai dari struktur sosial, politik dunia modern, dan sebagainya. Ia adalah psikologi dan filsuf terkenal yang luar biasa pada zamannya. Karyanya berorientasi pada pertanyaan, seberapa intens manusia benar-benar mengenal dirinya sendiri dan apa yang sebenarnya manusia cari dan inginkan dalam kehidupan di alam semesta ini. Wawasan dan perhatiannya tentang kemanusiaan, baik secara individu maupun kolektif, tidak hanya berkorelasi pada zamannya saja, melainkan karyanya itu juga sangat berkorelasi dengan kehidupan di zaman sekarang. Halo semuanya, selamat datang di video ini Paragraf. Setiap narasi tentu ada paragraf. Di video kali ini mari kita bahas filosofi Fyodor. Semakin keras kita mencoba, maka semakin buruk pula hasil yang akan kita terima. Gimana maksudnya? Mari kita bahas. Dostoevsky lahir pada tahun 1821 di Moskow, Rusia. Hidup dari keluarga Kristen Ortodoks yang sangat kaya raya, dalam artian berkecukupan lah. Ayahnya adalah seorang dokter yang sukses dan mereka tinggal di sekitar rumah sakit tak jauh dari tempat ayahnya bekerja. Ibunya sudah meninggal dunia akibat penyakit TBC dan ayahnya juga telah meninggal dunia ketika dia masih remaja. Saat dia mau ngampus, terdengar kabar bahwa ayahnya telah meninggal dunia tanpa sebab. Hal itu terus membuat Dostoevsky terus mengejar misteri kematian ayahnya sampai ia menjadi seorang filsuf yang terkenal di dunia. Di tengah kesendirian, di mana orang tuanya meninggal dunia saat dia usia dini, membuatnya terus berjuang untuk dapat melewati segala persoalan dari hari ke hari. Untuk membuat hatinya senang, dia menulis perasaannya di selembar kertas. Dan hal itu dia lakukan secara konsisten dari hari ke hari. Setelah lulus dari kuliahnya, yaitu dia ngambil teknik militer, Dostoevsky bekerja sebagai seorang insinyur. Namun, karena kecintaannya dalam hal menulis, minatnya yang mulai tumbuh pada bidang sastra dan humaniora, ia mengundurkan diri dari karir tekniknya dan hanya fokus pada menulis di tengah kesendirian. Pada tahun 1846, ia menerbitkan buku pertamanya yang berjudul Poor Folk. Berkat ketekunan pada sastra dan humaniora, ia berhasil sukses secara komersil atas buku pertamanya yang berjudul Poor Folk, yang dimana bukunya itu dinilai baik oleh kritikus sastra Rusia pada zaman itu dan dianggap sebagai buku novel pertama Rusia yang mengangkat isu sosial. Namun karya Dostoevsky berikutnya, setelah buku pertamanya ini, dia merasakan bahwa buku berikutnya itu, buku keduanya, tidak sesukses buku pertamanya. Dia sedih dan dia menganggap bahwa dirinya gagal menjadi seorang penulis. Dia jatuh dalam kesulitan keuangan. Sebagai bagian konsekuensi dari situasi keuangannya pada zaman itu, pada tahun 1847, ketika umurnya 20 tahun teman-teman, Dostoevsky bergabung dengan sekelompok penulis intelektual radikal yang berfokus pada sosial utopis. Nah, kelompok ini sangat bertentangan dengan visi yang dibawa pemerintah pada saat itu, bahwa pengetahuan atas imajinasi khayalan yang berpikir bahwa segala sesuatu yang di muka bumi ini haruslah sempurna, sangatlah tidak sesuai dengan apa yang pemerintah saat itu pikirkan, dan ini sangat menyesatkan. Oleh karena itu, pada tahun 1849 sebagai hukuman, Dostoevsky ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah pusat. Pada tanggal 22 Desember di tahun yang sama, dia berdiri nih menghadap laras pistol yang diarahkan ke kepalanya. Sisa hidupnya itu sekarang dihitung dalam hitungan menit, karena ketika dijedor ya dia langsung wafat gitu kan. Saat para pejabat itu membidik dan mengarahkan pistolnya ke kepala Dostoevsky dan segera menarik pelatuk pistolnya, tiba-tiba pada saat terakhir sebuah pesan tiba. Dostoevsky, kamu diampuni. Tapi tidak hanya sekedar diampuni teman-teman. Dostoevsky diasingkan ke salah satu tempat yang sepi dan mengerikan. Eksekusi tersebut ternyata adalah eksekusi palsu yang hanya digunakan untuk menakut-nakuti psikologis seseorang, sehingga psikologis orang tersebut merasa tertekan, merasa khawatir, merasa takut. Setelah itu, Dostoevsky dikirim ke Siberia, di mana dia dipaksa bekerja keras dalam kondisi yang sepi dan mengerikan selama 4 tahun lamanya. Pada tahun 1860, dia bebas, masa tahanannya berakhir, dan dia keluar dengan identitas yang berbeda.
Maksudnya keluar dari identitas yang berbeda itu adalah awalnya kan dia berpikir bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pada dasarnya adalah sempurna. Makanya dia berpikir sosial utopis gitu kan. Jadi sosial utopis itu adalah pemikiran yang beranggapan bahwa yang ada di muka bumi ini segala sesuatu yang hal dilakukan haruslah sempurna. Tapi ketika Dostoevsky mengalami beberapa percobaan, dalam artian ada juga yang kontra dengan pemikirannya, sampai-sampai dia hampir dibunuh, dia hampir dihukum mati, dan rupanya hukuman mati itu tidak terjadi dan dia malah diasingkan ke suatu tempat. Dan ya ini merupakan salah satu taktik pemerintah pada kala itu untuk merusak psikologi dari Dostoevsky itu sendiri. Nah, singkat cerita, ketika dia keluar dari penjara, dia itu berpikir bahwasannya oh iya, di muka bumi ini, di dunia ini tidak ada sesuatu yang bisa dicapai dengan sebuah kesempurnaan. Maka dia berpikir ketika dia keluar, dia tetap menjadi seorang penulis, teman-teman. Namun topik-topik yang dia bahas dalam tulisannya itu tidak lagi mengarah pada optimisme, tidak lagi mengarah pada utopis, tidak lagi mengarah pada kesempurnaan. Tetapi kebanyakan tulisannya setelah dia keluar dari penjara, dia banyak membawa isu-isu terkait dengan pesimisme. Lalu kemudian apa lagi ya? Pokoknya tulisan-tulisan yang mengarah pada kesedihan. Ya seperti itu, teman-teman. Satu lagi, teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui bahwasannya awal penulisan dari Dostoevsky ini, dia kebanyakan tulisannya itu selalu menyangkut pautkan ranah spiritual. Ranah spiritual itu dalam artian dia banyak menuliskan kisah tentang kebahagiaan. Karena kalau kita bicara spiritual, kita akan bicara tentang kehidupan setelah kehidupan yang kita sekarang gitu. Kita juga selalu ketika dikaitkan dengan ranah spiritual, ketika kita mati nih ya teman-teman, kita pasti langsung diimajinasikan, wah setelah kita mati ini ada kehidupan yang lebih indah daripada kehidupan sekarang. Padahal secara realitasnya ya itu nggak ada yang tahu gitu. Itu hanya imajinasi yang diturunkan secara turun-temurun, bahwasannya setelah kematian ada ini, ada ini, ada itu. Padahal kondisi sebenarnya kita hanya tahu pada realitasnya saja. Nah, Dostoevsky setelah keluar, dia fokus pada tulisan realitas. Selama 20 tahun berikutnya, teman-teman, sebelum dia meninggal pada tahun 1881, Dostoevsky telah menghasilkan beberapa karya yang sukses dan banyak di antara karyanya masih dianggap sebagai sebuah karya yang relevan hingga saat ini. Judul novelnya yang terkenal diantaranya adalah Notes from Underground, The Idiots, Demons, dan lain sebagainya. Salah satu topik pembahasan yang menonjol yang muncul dalam sebagian besar karya Dostoevsky adalah wawasan dan penilaiannya tentang penderitaan manusia, yang berfokus pada bagaimana cara dan konsekuensi diri dalam upaya manusia untuk mengatasi dan membebaskan diri dari penderitaan, terutama dalam kaitannya dengan waktu di mana jangkar agama dan spiritual dilepaskan dari kehidupan, dan individu serta masyarakat dibiarkan menciptakan dan mempertahankan argumennya melalui dorongan rasional dan teknologi yang semakin meningkat untuk menuju cita-cita kesejahteraan yang sempurna. Dalam hal ini, tulisannya itu mengesampingkan ranah spiritualitas dan mengedepankan rasionalitas untuk mewujudkan cita-cita kehidupan yang sejahtera. Dalam novelnya yang berjudul Notes from Underground yang diterbitkan pada tahun 1864, Dostoevsky mengeksplorasi dan mengkritik cita-cita barat modern yang berpandangan bahwa rasionalitas dan kemajuan teknologi adalah salah satu sarana yang dapat membawa manusia menuju kebahagiaan dan kebaikan yang sempurna. Dalam novel tersebut, kita sebagai pembaca akan mengikuti bagaimana seorang pensiunan pegawai negeri yang tidak disebutkan namanya sering disebutkan sebagai pria bawah tanah yang menulis kisah melalui serangkaian jurnal buku hariannya. Dalam novel itu, pria itu digambarkan sangat emosional dan tidak pernah bahagia akan hal apapun, dan dia memiliki rasa jijik dan delusi negatif terhadap kehidupan orang lain. Dia ingin melihat orang lain melihat kebenaran dan mengakui sebuah ketidakpuasan. Bagi Dostoevsky, penderitaan adalah prinsip dasar manusia. Itu dimasukkan ke dalam darah, jadi menurutnya tidak ada kehidupan atau kondisi sosial atau materi apapun dalam kehidupan ini yang dapat eksis tanpa sebuah penderitaan. Sebagai kesimpulan, bagi Dostoevsky, semua upaya dan pencapaian kemajuan yang ada di semesta ini, baik secara individu maupun kolektif, hanya dapat mengubah hal-hal tertentu yang membuat kita menderita, tetapi tidak dapat menghilangkan penderitaan kita secara menyeluruh.
Terima kasih, sampai jumpa di video ini paragraf selanjutnya.